Saya coba share screen dulu. Oke, baik. Sedikit saya ingin paparkan pembukaan buat rekan-rekan semuanya. Sebenarnya bagaimana sih membuat artikel ilmiah yang potensial? Lalu bagaimana strategi publikasi agar dapat diterima? Sebenarnya materi ini memang tidak bisa selesai dalam satu sesi ini. Makanya kemarin saya tanya sama Rizky, ini berapa sesi? Ada kurang lebih 3 sesi ya, Ki ya. Tapi saya berharap teman-teman semuanya, rekan-rekan yang akan publikasi ini sudah menyiapkan minimal 1 artikel ilmiah gitu kan, baik itu tugas kuliahnya ataupun skripsi yang pernah rekan-rekan tulis. Itu kita coba olah nanti bagaimana kita coba untuk dikirimkan ke jurnal-jurnal yang sesuai dengan permintaan pasca, khususnya Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pertama yang harus teman-teman pahami tentang penulisan karya ilmiah itu, bagaimana tulisan teman-teman itu memenuhi kriteria jurnal atau proceeding dan seminar. Jadi di UNY itu untuk S2 kalau saya tidak salah itu syaratnya minimal Sinta 2 ya. Sinta 2. Silakan nanti dibaca kalau ada saya yang salah. Atau silakan dikoreksi nanti. Kalau saya tidak salah itu Sinta 2. Jadi teman-teman dari sekarang ini harus sudah search gitu. Cari mana jurnal-jurnal ini yang Sinta 2 yang kira-kira teman-teman bisa publish ke sana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain jurnal Sinta 2, teman-teman juga dibolehkan untuk terbit di proceeding dan conference gitu ya, yang dilaksanakan dalam bentuk conference gitu. Nah, proceeding ini harus bereputasi. Bereputasi di sini minimal kegiatan conference ini diikuti oleh 5 negara dan diindeks itu sekelas Thomson ataupun Scopus sendiri gitu, itu boleh, atau Copernicus gitu ya. Jadi banyak pengindeks, namun ada beberapa yang diakui oleh Universitas Negeri Yogyakarta, salah satunya tentu Scopus. Nah, sekarang teman-teman harus udah searching itu gitu kan, mana sih kampus-kampus yang akan melaksanakan conference gitu kan. Jadi dari semester 1 ini semester 2 ya. Dari semester 2 itu harus sudah giat gitu kan. Kenapa? Karena nantinya untuk penerbitan artikel ilmiah yang teman-teman kirim itu butuh waktu atau proses yang cukup panjang. Jadi jangan nanti ujuk-ujuk udah semester 3 atau udah mau selesai penelitian baru mikirkan artikel ini. Nah, saya mau submit kemana ini? Saya mau kirim kemana ini? Saya harus terbit berapa lama ini? Jangan sampai seperti itu, karena kalau itu terjadi maka itu akan memperlambat tamatnya teman-teman nanti di S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jadi silakan sekarang di searching mana jurnal-jurnal ataupun proceeding. Atau kalau saya tidak salah di S2 itu asal teman-teman bisa terbit di jurnal terindeks Scopus yang bereputasi yang bagus gitu ya. Baik itu Q1, Q2, Q3 atau Q4. Untuk teman-teman yang belum paham apa maksudnya Q1, Q2, Q3 dan Q4 ini, Q1 itu Q ini mengartikan sebuah jurnal itu berpredikat baik gitu ya. Kuartil 1, kuartil 2 sampai kuartil 4. Semakin kecil kuartilnya itu semakin bagus kualitas dari paper-paper yang ada di jurnal tersebut ya. Nah, untuk terbit di sana juga semakin kompleks gitu ya. Karena butuh proses review gitu ya. Kalau terbit di Scopus, jurnal terindeks Scopus, nah teman-teman biasanya bebas dari yang namanya tesis gitu ya. Jadi selesai mata kuliah sudah punya tulisan terindeks Scopus di jurnal,
teman-teman nggak perlu nulis tesis lagi. Jadi poinnya udah langsung 4 itu gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi kalau bisa itu yang dikejar. Jangan jangan hanya ngejar menyelesaikan tesis gitu ya. Ngejar dapat Scopus apa? Ngejar dapat Scopus minimal 1 aja gitu kan. Yang membawa nama kampus dan membawa dosen kampus minimal gitu ya. Boleh juga buat teman-teman yang lain. Gitu. Karena rata-rata untuk publis di Scopus ini berbayar rata-rata gitu ya. Nah, itu harus teman-teman pikirkan dari sekarang. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana sih kelengkapan karya ilmiah itu? Karya ilmiah itu harus ditulis dengan bahasa yang baik, sesuai struktur artikel, paper atau standar ilmiahnya gitu ya. Kalau untuk artikel ilmiah itu nanti di bahasan terakhir tuh sudah saya tulis ya di PowerPoint ini. Yang paling penting itu ada yang namanya abstrak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menulis abstrak gitu ya, abstrak dalam 100 kata atau biasanya 150 paling banyak itu. Nah, jadi abstrak yang ditulis itu menggambarkan bagaimana latar belakang penelitian tersebut, metode penelitian yang teman-teman lakukan dan bagaimana hasilnya. Nah, 3 komponen ini harus ada di abstrak gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat bagaimana rata-rata penulisan abstrak di masing-masing jurnal gitu ya. Karena biasanya masing-masing jurnal itu punya ciri khas masing-masing untuk menulis abstrak tersebut. Nah, cuma 100 sampai 150 kata ini adalah keharusan yang harus teman-teman pelajari dari sekarang gitu ya. Bagaimana sih menulis abstrak ini sehingga abstrak ini terlihat lebih bagus, abstrak ini terlihat kompleks. Ketika orang baca artikel kita, dia lihat abstrak saja. Ya, lihat abstrak, oh ini maksud artikelnya, oh ini maksud tulisannya gitu ya. Orang nggak perlu baca panjang-panjang lagi gitu kan, nggak perlu cari lagi ini kesimpulannya apa ya, oh ini artikelnya tentang apa ya, nggak perlu seperti itu. Jadi pahami itu. Nah, yang ketiga penggunaan bahasa. Nah, ini kelemahan kita semua biasanya di sini, di bagian ini. Karena kebanyakan dari kita itu menggunakan Google Translate ya. Jadi ketika nulis artikel, submit artikel, kalau yang dimintanya bahasa Inggris, biasanya kita Google Translate aja itu. Nah, ini berisiko ini, artikel-artikel seperti ini. Kenapa? Artikel-artikel yang sudah dikirimkan itu akan direview oleh orang-orang yang ahli atau pakar di bidangnya gitu ya. Biasanya mereka juga pakar di bidang bahasa gitu kan. Jadi kalau kalau penggunaan bahasa kita itu penggunaan kata kita itu tidak tepat, nah biasanya ini membuat si pereview itu malas gitu ya, langsung mereject tulisan kita. Nah, jadi itu harus teman-teman perhatikan. Ya, kalau dimintanya bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris. Kalau dimintanya bahasa Indonesia, tulis bahasa Indonesia. Teman-teman harus lihat di template jurnal masing-masing. Yang berikutnya, semua acuan yang ada di pustaka itu diacu dalam batang tubuh karya ilmiah. Artinya apa yang teman-teman tulis di daftar pustaka itu harus ada di dalam karya ilmiah teman-teman. Ini saya banyak melihat seperti itu ya. Ketika saya membaca skripsi contohnya gitu ya. Itu di kajian teori banyak tulisan-tulisannya. Tapi ketika sampai di daftar pustaka, loh ini kok nggak ada daftar pustakanya, atau daftar pustakanya ada di kajian teorinya nggak ada. Nah, ini kan bahaya seperti ini. Nah, teman-teman harus cek kembali gitu ya, nanti kalau udah menyiapkan artikel ilmiahnya. Oke, lalu ruang lingkup dan kedalaman ini menjelaskan apa yang akan diteliti, menjelaskan apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh peneliti-peneliti lain. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut berikutnya. Ketika teman-teman menulis artikel ilmiah, hal pertama yaitu to the point ya. Teman-teman mau ngapain ini? Ya, di abstrak atau di latar belakang, teman-teman harus jelaskan ini loh yang mau saya teliti gitu ya. Kita nggak perlu merujuk dari seperti membuat skripsi gitu ya. Misalkan di pendidikan gitu ya.
Menurut Undang-Undang Sisdiknas yang dimaksud dengan peserta didik adalah gini. Nggak perlu seperti itu. Langsung to the point maksudnya apa gitu kan. Menjelaskan apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh peneliti-peneliti lain. Jadi artikel-artikel yang teman-teman bikin atau yang sudah buat itu harus merujuk terhadap artikel-artikel ilmiah yang sudah dibikin oleh orang-orang lain, oleh ilmuwan-ilmuwan lain atau peneliti-peneliti lain. Jadi kita nggak bisa membuat penelitian sendiri tanpa ada penelitian yang relevan gitu ya. Makanya kalau di skripsi atau di tesis itu kan ada penelitian yang relevan. Nah, itu harus teman-teman rujuk. Teman-teman lihat. Misalnya sekarang mau bahas tentang PBL, problem based learning gitu ya. Teman-teman mau nulis tentang problem based learning. Nah, itu coba dilihat tulisan-tulisan siapa tentang problem based learning. Lihat problem based learning terbaru tentang apa sih gitu kan. Oh, tentang COVID gitu kan, pembelajaran problem based learning dalam masa situasi COVID gitu. Ya udah baca itu. Banyak itu artikel-artikel tentang itu. Nanti dilihat apa sih bedanya antara artikel yang satu dengan artikel yang lain. Lalu teman-teman pilih, oh saya mau meneliti tentang ini. Contohnya ini problem based learning di SD sekolah agama gitu ya. Oh ini problem based learning di SD sekolah alam gitu ya. Nah mungkin teman-teman coba di SD negeri seperti apa sih gitu kan. Nah itu harus jelas itu yang seperti itu. Lalu itu udah tadi ya, masuk juga itu mengungkapkan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Lalu yang berikutnya kita akan mengkomunikasikan temuan atau kontribusi keilmuan dari hasil penelitian kita. Jadi apa yang telah kita tulis itu yang kita masukkan nanti di artikel ilmiah kita. Oke, ini gambaran secara umum aja bagaimana kecukupan dan kemutahiran data, semua unsur struktur dipenuhi. Maksudnya di sini adalah ada bagian-bagian dari artikel seperti latar belakang, metodologi, pembahasan dan hasil. Nah, itu yang 4 itu harus teman-teman penuhi. Teman-teman enggak perlu nulis kajian teori karena di artikel ilmiah itu enggak ada kajian teori. Jadi abstrak, latar belakang, metodologi, pembahasan dan hasil gitu ya. Lalu yang berikutnya daftar pustaka harus up to date. Biasanya dia minta 10 tahun terakhir. Silakan nanti dicek lagi daftar pustakanya. Dan ini juga di sini teman-teman ada yang belum bisa menggunakan Mendeley? Mohon maaf, di sini ada yang belum bisa menggunakan Mendeley atau sudah pernah menggunakan Mendeley semua? Sudah Pak saya. Sudah Pak. Udah ya, berarti udah bisa semua ya? Insya Allah sudah Pak. Ya Allah. Baik. Nah, jadi memang dalam penulisan artikel ilmiah sekarang itu wajib Mendeley ya, minimal menggunakan Mendeley gitu ya. Jangan menggunakan manual lagi karena dengan penggunaan Mendeley kita juga membantu mensitasi secara online karya ilmiah yang kita rujuk gitu ya. Nah, jadi dalam penulisan artikel ilmiah ini usahakan yang banyak dirujuk itu pustaka jurnal. Lebih banyak pustaka jurnal daripada buku ya. Usahakan seperti itu. Lanjut berikutnya, dalam menulis artikel ilmiah ini jangan mengulang-ulang kata yang sudah sering ditulis gitu ya. Misalkan di bagian latar belakang kita membahas tentang pendidikan, lalu nanti pembahasan dan hasil juga membahas tentang pendidikan itu lagi gitu kan. Nah, jadi jelas maksud dan tujuan apa sih yang mau kita tulis gitu ya. Lalu lanjut yang berikutnya, menyampaikan hasil temuan dalam progres penelitian mungkin saja belum tuntas. Misalnya hasil simulasi sudah menunjukkan hasil yang signifikan, on right track. Maksudnya gini, jadi ketika teman-teman melakukan penelitian, kalau sekarang tentu teman-teman belum penelitian ya, itu bisa saja dengan studi pustaka ya, literature review gitu ya. Jadi teman-teman baca aja buku sebanyak-banyaknya atau baca artikel sebanyak-banyaknya, nanti teman-teman sadur itu.
artikel-artikel tersebut, misalkan tentang problem based learning tadi gitu ya. Baca 100 artikel tentang problem based learning ya. Nanti dari 100 artikel tentang problem based learning itu teman-teman bikin nih intisarinya apa. Artikel 1 intisarinya apa, artikel 2 intisarinya apa. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebuah hasil penelitian sementara. Itu namanya literature review. Jadi hasil penelitian itu belum final, tapi sudah bisa untuk teman-teman publikasi di artikel. Nah, itu boleh untuk dilakukan. Oke. Jadi yang paling sering diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa S2 itu adalah conference terindeks ya, atau dalam bahasa ilmiahnya seminar gitu ya, seminar yang menghasilkan luaran baik itu jurnal maupun proceeding. Nah, jadi silakan teman-teman ini cari gitu ya. Biasanya itu ketika suatu kampus akan melaksanakan conference atau seminar, itu sudah memberitahu jauh-jauh hari gitu ya, 5 bulan, 4 bulan atau 3 bulan sebelum kelihatan mereka sudah kasih tahu gitu ya. Nah, kita silakan apply ke sana gitu ya, untuk ikut conference tersebut, karena itu juga membantu kita ya untuk bisa terbit di di jurnal ataupun di proceeding yang mereka kelola gitu ya, yang bekerja sama dengan pengindeks baik itu Scopus, Thomson atau Thomson Reuters dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan dari conference yang diikuti ini adalah pertama, lihat siapa yang melaksanakan conference ya. Jangan sampai nanti teman-teman sudah bayar untuk ikut conference, tapi nanti tulisan yang teman-teman bikin atau teman-teman buat tidak dipublish gitu ya, tidak dipublish gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, tentu ini akan merugikan teman-teman. Nah, ini juga sedikit sharing kepada teman-teman semuanya terkait dengan publikasi ilmiah ini. Nah, kita di LPDP itu ada semacam reward yang diberikan kepada setiap awardee LPDP yang bisa publish di Q1 atau Q2 Scopus gitu ya. Terindeks Q1 dan Q2 Scopus yang nilainya itu untuk Q1 25 juta dan untuk Q2 15 juta. Nah, memang ini sebuah reward yang membuat kita senang gitu ya. Tapi teman-teman jangan terfokus kepada itunya, kepada nilai Q1, Q2-nya itu. Nah, yang jelas teman-teman terfokus kepada tanggung jawab dari untuk tamat di UNY ini, untuk tamat di pasca ini. Jadi silakan nanti siapkan dari sekarang gitu ya. Baik itu dalam bentuk artikel ilmiah yang sudah ada. Saya berharap di sini jangan baru memulai nih gitu kan. Maksudnya itu kalau baru memulai pun tidak masalah, tapi kalau bisa cepat gitu ya, fast track gitu ya, jalurnya jalur cepat gitu ya. Teman-teman sudah punya minimal tulisan-tulisan ilmiah yang bisa diterbitkan di jurnal Sinta 2. Nanti saya punya beberapa teman-teman yang mengelola jurnal, nanti mungkin kita bisa masuk ke sana. Jadi target capaian target tanggung jawab untuk tamatnya dulu yang dikejar gitu ya. Sinta 2 atau proceeding terindeks Scopus gitu ya. Nah, itu dulu yang dikejar. Kalau itu udah dapat, nah nanti teman-teman baru deh kalau mau ngejar Scopus, jurnal Scopusnya nggak masalah ya. Tapi kalau ngejar jurnal Scopus dulu, nanti kalau nggak dapat, nah kan bingung. Mending ngejar Sinta 2 dulu sama proceeding terindeksnya dulu. Jadi itu yang dikejar dulu. Nah, untuk biaya, nah ini biasanya yang menjadi kendala bagi mahasiswa. Saya nggak punya biaya, Pak. Lalu bagaimana? Nah, makanya dari sekarang itu teman-teman harus menyisihkan gitu ya, sebagian dari 10.800.000 yang teman-teman terima sekali 3 bulan. Ini jangan dihabisin nih, jangan mainnya ke es krim Tempo Gelato terus gitu kan, atau mainnya ke makannya di minimal di warung SS terus, jangan seperti itu gitu kan. Jadi coba sisihkan minimal 20% deh dari apa yang teman-teman terima sekali 3 bulan tersebut ya.
Karena untuk publish di jurnal Sinta 2 kemarin kalau saya tidak salah ada namanya di jurnal mana ya? Di Riau kalau saya tidak salah ada kemarin Sinta 2 itu bayarnya kurang lebih 1.500.000 sampai 2.500.000 gitu ya. Terus kalau di UNY juga ada itu Prima Edukasia. Itu juga Sinta 2, tapi biasanya mereka nggak mau nerima yang dari dalam gitu ya, atau sangat sedikit sekali kuota untuk mahasiswa dalam. Jadi dari sekarang coba searching lalu siapkan pendanaannya gitu. Kalau mau lebih ringan bisa juga dengan cara cari pasangan gitu ya, cari pasangan yang mampu untuk menjadi donatur gitu ya. Jadi di dalam artikel ilmiah yang teman-teman tulis itu boleh berapa orang penulis gitu ya. Teman-teman yang penulis 1 tentunya yang punya artikel, nanti penulis 2 mungkin mentornya, penulis 3 mentor ataupun dosen juga boleh, nggak masalah. Nanti penulis 3 dosen dan penulis 4 boleh kalau ada teman-teman yang lain. Jadi silakan hal itu dilakukan karena dengan demikian teman-teman bisa saling membantu. Kalau saya menyarankan seperti itu gitu ya. Silakan saling membantulah. Jadi si A membantu penelitian si B membantu penelitian si A gitu ya. Itu boleh dilakukan, tidak ada masalah sebenarnya gitu ya. Lalu lanjut yang berikutnya. Oh ya, maaf, apakah saya terlalu cepat? Ini nanti saya masih bisa mengikuti Pak. Teman-teman gimana teman-teman? Boleh berkomentar loh. Tidak terlalu cepat Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oh, silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya udah lanjut bicara aja, tapi nanti nggak paham gitu kan apa yang harus dilakukan, ngapain gitu kan. Nah, jadi kita di sini saja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, atau Mas Rizky ada yang mau ditanyakan enggak? Saya tanya ada sih Pak, kan tema kita berkaitan hari ini kan lebih ke pemilihan tema gitu Pak ya, pemilihan judul, title dan sebagainya itu. Nah beberapa kasus yang di reject kita baca kalau dari beberapa postingan-postingan pemakalah gitu atau akademisi lah, Indonesia ini kadang-kadang komentar itu gini, there is no tidak ada keterbaruan yang jelas gitu katanya. Value of interest itu tidak terlalu muncul gitu Pak. Sedangkan kita selama ini fokusnya misalnya gini, kita ganti materi itu sudah dikatakan itu udah inovasi. Nah, kalau misalnya untuk membuat inovasi yang jelas itu gimana Pak ya? Soalnya kan kalau misalnya PBL gitu, toh PBL juga kayaknya PBL itu udah ajak gitu kan ini singkatnya. Nah, kalau kita sebagai yang pemula belajar nih, itu gimana loh Pak? Oke. Jadi gini ya, memang salah satu permintaan dari jurnal itu sekarang itu novelty gitu ya, keterbaruan. Ini keterbaruan penelitiannya apa sih gitu. Jangan membahas tentang action research atau PTK aja terus gitu kan. Nah, kalau seperti itu tentu udah otomatis ditolak gitu, di reject gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan novelty ini memang teman-teman harus membaca gitu ya, atau mengkomunikasikan hasil penelitian teman-teman dengan artikel-artikel yang sudah pernah terbit. Makanya tadi saya sampaikan artikel ilmiah yang baik itu harus merujuk kepada penelitian-penelitian yang dahulu, penelitian-penelitian relevan yang ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belakangan gitu ya. Jadi ketika itu kita baca, nah nanti kita akan tahu nih, oh ternyata PBL itu penerapannya tidak cocok loh pada masa COVID gitu ya, makanya kita ganti cari yang lain. Contoh kalau saya sekarang ini membahas tentang karakter gitu ya, karakter itu kan udah umum gitu ya, secara umum karakter itu orang udah tahu karakter itu ya watak baik buruk gitu ya. Sekarang seperti ini, saya bikin artikel ilmiah membahas tentang karakter sosio-emosional seorang anak. Kalau teman-teman berada di lingkungan yang buruk, ya
maka hasil pembinaan karakternya seperti apa? Otomatis buruk gitu ya. Otomatis buruk. Nah, itu teori secara umum mengatakan seperti itu. Tetapi dalam temuan penelitian saya atau dalam temuan penelitian yang pernah saya baca gitu ya, ketika penelitian ini dilakukan di salah satu tempat gitu ya, namanya Kalijodo. Ada yang pernah kenal Kalijodo atau yang ada yang pernah ke sana Kalijodo? Mungkin Mas Ibnu pernah jalan-jalan Mas ke Kalijodo? Oke, jadi seperti ini. Ketika penelitian ini dilaksanakan di sana, itu ada seorang anak. Seorang anak ini dididik dengan kekerasan, dididik dengan pandangan-pandangan yang tidak bagus di lingkungan. Nah, ketika berada di sekolah, nah si anak melihat teman perempuannya itu dipukuli oleh teman yang lain. Ketika itu terjadi, ternyata si anak membela dalam artian, oh kamu tidak boleh pukul perempuan, itu nggak baik. Nah, padahal dia sendiri yang si laki-laki ini dipukul loh di rumah oleh bapaknya, oleh ibunya gitu kan. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda ini itu yang dinamakan dengan novelty gitu ya. Nah, memang mencari novelty yang unik-unik seperti ini itu butuh membaca sekian kali atau butuh riset yang benar-benar berkualitas gitu ya. Jadi riset yang kita lakukan itu jangan yang standar-standar biasa saja. Maksudnya itu kita hanya mengikuti gaya skripsi, jangan seperti itu gitu kan. Kalau bisa ada sesuatu yang baru yang kita lakukan yang memang sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain gitu ya, bermanfaat untuk khalayak umum atau khalayak ramai gitu ya. Nah seperti itu kira-kira. Oke. Mungkin ada yang lain ataupun ada yang ingin ditambahkan? Oh iya, terima kasih Pak. Berarti lebih ke temuannya Pak ya, bukan novelty itu bukan lebih ke latar belakang Pak ya, atau gimana Pak? Ya, temuannya itu memang bagaimana kita membahasakan. Jadi novelty yang dimaksudnya ini kita menulis di latar belakang itu ada bahasa yang memang orang ketika membaca 1, 2, 3 paragraf tek gitu ya langsung dapat gitu. Oh ini loh yang dimaksud gitu kan. Oh ini loh maksudnya. Saya membahas tentang karakter, satu lagi karakter di sekolah negeri sama karakter di sekolah Islam gitu kan. Saya novelty-nya itu ingin karakter di sekolah alam gitu misal gitu ya. Oh ternyata dia mau bahas tentang karakter anak-anak di sekolah alam loh. Anak-anak di sekolah alam itu dia pakai pakaian bebas, dia belajar secara non formal, tapi ternyata memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi daripada anak-anak yang dididik di sekolah negeri gitu kan. Nah jadi bagaimana saudara membahasakan? Nah makanya nanti ketika sudah ada artikel ilmiah yang ditulis, itu kita coba nanti review bersama ya, atau mentornya ataupun kalau ada dosen yang lain boleh juga nggak masalah, silakan nanti minta tolong di review gitu, karena kalau kita sendiri yang mereview, kita bikin sendiri, kita sendiri yang mereview itu biasanya kita nggak menemukan gitu ya apa ya kekurangan dari tulisan kita gitu kan. Tapi kalau kita mencoba ya memberikan kepada yang lain gitu, biasanya itu ada sesuatu yang ditemukan nanti, oh ini loh kurangnya, oh ini ya loh yang harus ditambahkan. Nah itu maksudnya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke. Teman-teman yang lain boleh kalau seandainya ada yang bertanya, teman-teman sangat ditunggu kita mau bapak pertanyaan biar lebih interaktif gitu Pak ya. Ya baik. Biar kita lebih enak diskusi juga. Biar nggak satu arah maksudnya. Oke baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita Baik Pak. lanjutkan. Nah ini yang apa? Sebenarnya ini mau saya sampaikan di pertemuan kedua nanti gitu ya. Jenis-jenis jurnal yang potensial sebagai tempat publikasi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai gambaran saja buat teman-teman. Sekarang itu lagi musim-musimnya discontinue penerbit-penerbit yang dianggap predator oleh Scopus gitu ya. Jadi harus hati-hati ini. Jangan sampai nanti teman-teman sudah menerbitkan tulisan di sebuah penerbit yang katanya terindeks oleh Scopus, tapi ternyata
penerbit ini ataupun jurnal yang teman-teman tuju ternyata terkategori jurnal predator. Nah, apa itu jurnal predator? Jurnal predator adalah jurnal-jurnal yang proses penerbitannya atau proses publikasinya itu tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang standar gitu ya, seperti proses review. Biasanya kalau jurnal-jurnal predator itu dia hanya mengharapkan uang gitu ya. Ketika teman-teman kirim, dia mungkin 1 kali review atau 2 kali review udah langsung accepted gitu ya. Penting teman-teman bayar gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini tidak disarankan karena nanti yang akan rugi juga teman-teman semua. Lalu yang kedua, ini saya rasa banyak yang bercita-cita mungkin nanti selesai S2 ini akan melanjutkan S3 gitu ya, ataupun mau jadi dosen. Nah, yang paling dicari sekarang ini adalah mereka-mereka yang memiliki publikasi ilmiah itu di tempat-tempat bereputasi. Jadi sangat bersyukurlah teman-teman punya wadah gitu ya untuk belajar dan bisa moga-moga nanti bisa publish lah. Saya berharap dari 9 orang peserta sekarang ini semuanya bisa publish nanti gitu ya. Terutama di tanggung jawabnya Sinta 2 dulu, Sinta 2 ataupun proceeding. Nah, ketika ini sudah teman-teman pegang satu gitu ya, teman-teman sudah punya modal ini. Kenapa? Karena untuk misalnya kalau mau lanjut beasiswa S3 gitu ya, itu akan ditanya nanti gitu ya. Kamu punya tulisan di mana? Kamu sudah terbit tulisannya di mana? Berapa kali gitu kan? Nah, itu menjadi sebuah poin penilaian yang penting, baik itu mau jadi dosen ataupun nanti mau daftar atau apply beasiswa S3. Dimanapun pasti diminta seperti itu, terutama di LPDP sendiri ya. Kalau teman-teman coba apply di LPDP Budi DN, nanti akan diminta itu jurnal-jurnal yang sudah tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan di jurnal mana saja. Jadi dari sekarang saya selalu motivasi teman-teman semua kalau ada yang mau bertanya nanti gitu ya, Pak, saya punya tulisan seperti ini, mohon bantuannya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba review gitu ya. Saya coba review, nanti saya kembalikan gitu ya. Mau terbit di mana, silakan dicari dari sekarang. Atau kalau mau tanya kepada saya mau nerbitkan di mana gitu ya, saya juga, mungkin nanti juga ada beberapa saran kepada teman-teman. Tapi saya sarankan silakan cari aja di Indonesia banyak gitu ya. Nah, ini saya ajarkan juga untuk mencari jurnal di Sinta gitu ya. Ada yang sudah pernah kenal Sinta? Sudah sempat diajarkan Pak kemarin waktu awal masuk. Sudah pernah diajarkan ya. Yang lain bagaimana? Oke. Ini saya buka Sinta sekarang kelihatan nggak? Belum? Belum, Pak. Belum kelihatan ya. Oke, new user. Oke, baik. Nih, Sinta. Ini Sinta. Sinta ini Sinta ini adalah pengindeks yang ada di Indonesia ya, untuk jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Jadi ada tingkatan Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, teman-teman nanti bisa cari ini. Dan siapa yang bisa memiliki Sinta, salah satunya memang dosen gitu ya. Tapi untuk yang umum pun itu bisa search nanti mau cari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta mana saja gitu ya. Sekarang saya coba search di umum dulu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini jadi publikasi tahun 2020-2021 ini itu emang riset diarahkan kepada inovasi COVID gitu ya. Nah, biasanya yang COVID ini, yang risetnya tentang COVID itu lebih cepat diterima gitu ya. Jadi kita harus lihat mana sih tulisan-tulisan yang kira-kira cepat diterima gitu ya. Nah, maka harus lihat
kebaruan-kebaruan sekarang tentang apa gitu. Kalau sekarang tentang sudah new normal, ya teman-teman coba bikin tulisan tentang new normal. Jangan nanti masih bikin tulisan tentang KTSP atau masih kurikulum 2013, jangan seperti itu. Coba arahkan kepada yang baru seperti apa gitu. Oke, kita lihat mana ya? Subjek. Oke. Contoh nih. Nah, ini accounting education. Saya contoh pendidikan nih. Saya coba oh maaf, ini orangnya ini ya. Bentar. Kok muncul terus nih? Nah, oke teman-teman. Ini di sini bisa lihat kan? Ada jurnal. Saya tulis, saya klik di sini. Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti kalau teman-teman search di sini, silakan dicari nanti. Ini kan ada nih Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6 gitu ya. Nah, cari Sinta 2. Minimal kan Sinta 2 gitu kan. Cari di Sinta 2 apa saja gitu kan. Nah, nanti muncul itu Sinta 2 tentang apa gitu kan. Nah, tentang ini sosiodidaktika, tentang Science Education Journal gitu. Ini Uin Syarif Hidayatullah. Nah, nanti buka jurnal tentang itu gitu kan. Atau di sini mau cari tentang apa? Informatika ya. Informatika. Tapi biasanya jurnal itu dia punya singkatan-singkatan sendiri gitu ya. Nah, ternyata untuk informatika itu ada Sinta 2. Namanya itu jurnal online informatika. Nah, jadi teman-teman enggak susah lagi gitu kan mencari mana ya jurnal-jurnal Sinta 2. Nah, kalau udah melalui Sinta ini teman-teman bisa cari semuanya. Contoh itu tentang informatika atau tentang matematika. Nah, itu akan muncul nanti itu. Nah, ini muncul juga jurnal pendidikan matematika. Tulis semuanya gitu kan, muncul semuanya gitu kan. Nanti teman-teman tinggal masuk ke jurnalnya gitu kan. Saya harap nanti kalau ada yang belum bisa bikin akun di jurnal gitu ya, bikinlah akun dari sekarang gitu ke jurnal-jurnal yang ditargetkan gitu. Lihat kapan jurnal itu terbit. Nah, mungkin nanti kita akan coba sesi berikutnya gitu ya. Saya harap nanti ada yang sudah punya tulisan gitu ya. Kita coba nanti apply ke jurnal tersebut ya. Kita coba apply, nanti kita coba share screen di sini gitu ya. Oke. Sekarang teman-teman paham cara mencari jurnal minimal Sinta 2? Paham, Pak. Oke, baik. Itu kalau di Sinta 2 ya, kalau di Indonesia gitu ya. Nanti kalau mau cari di Scopus, nah itu ada lagi caranya. Nanti teman-teman silakan buka Scopus, bagi yang belum tahu gitu ya, silakan buka Scopus, nanti lihat search list di Scopus ya. Contohnya seperti ini. Saya ajarkan Scopus. Oke. Nah, ini ya. Jadi di Scopus ini kita bisa cari jurnal-jurnal nanti. Contohnya di sini kita lihat di Scopus shortlist gitu ya. Jadi kita lihat list Scopus sekarang itu apa aja ya gitu. Nah, nanti itu akan ke-download ini kurang lebih 15 MB ya dalam bentuk Excel gitu ya. Nah,
Jadi di data itu akan menampilkan seluruh artikel-artikel ilmiah yang diindeks oleh Scopus, jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa apply ke sana. Mana yang Q1, mana yang Q2, nanti silakan di-search di sana. Itu salah satunya. Nah, di poin-poin saya ini nanti juga akan dijelaskan bagaimana melihat jurnal-jurnal, mungkin bisa menggunakan Simago JR juga bisa gitu ya. Oke. Oke, baik. Ini juga. Ini salah satu cara untuk melihat bagaimana jurnal-jurnal yang kita tuju itu jangan sampai terindeks, jangan sampai terkategori predator ya. Itu kita bisa menggunakan bill list namanya atau predatoryjournal.com. Nah, ketika teman-teman klik ini dan memasukkan nama jurnal-jurnal yang teman-teman tuju, itu akan kelihatan kalau dia masuk dalam list Bill ini yang dibuat oleh Jeffrey Bill ini, maka hati-hati, jangan dimasukkan ke sana, cari yang lain gitu ya. Atau kalau teman-teman temukan di predatory journal, jurnal-jurnal yang teman-teman tuju itu terkategori predator gitu ya, jangan dimasukkan ke sana karena itu akan merugikan teman-teman juga. Biasanya jurnal yang bermasalah ini adalah jurnal dengan kuartil rendah. Kuartil rendah ini Q4 ataupun Q3 gitu ya. Itu yang rendah ya. Bukan berarti jurnal dengan Q rendah ini tidak dapat dipercaya juga. Kenapa? Karena ada juga kayak di UNY dulu itu jurnal Cakrawala itu Q-nya masih Q4 kalau saya nggak salah. Tapi nggak tahu lah sekarang Cakrawala apakah masih masuk Scopus atau udah discontinue. Kalau dulu masih masuk Scopus. Masih, Pak. Terakhir dicek masih, Pak. Masih. Nah, itu bagus juga, silakan dicoba dimasukkan ke sana. Kalau bisa tembus kan lumayan gitu kan. Teman-teman nggak perlu mikir lagi nanti nulis tesis gitu kan. Masuk ke Cakrawala saja nggak masalah gitu kan. Kalau nggak salah saya Cakrawala itu gratis loh. Nggak tahu lah sekarang apakah sudah berbayar gitu ya. Sudah berbayar terakhir dicek, Pak. Udah bayar, berapa bayarnya Ki? Yang 4,5 juta itu yang mana, Pak? Yang lupa, Pak. 4,5 juta ya sekarang ya? Iya, Pak. Atau itu yang JPII ya? Terakhir cek itu juga sih, Pak. Nggak apa-apa. Jadi memang kita harus berkorban untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi makanya tadi saya sampaikan kalau bisa jangan 1-2 orang jadi penulisnya, bisa ajak yang lain sampai 5 gitu ya. Nggak apa-apa, nanti patungan gitu kan, patungan bayarnya nggak ada masalah. Nanti di artikel yang lain juga masukkan nama kamu gitu atau bagaimana gitu kan. Ajak dosennya juga nggak masalah gitu kan. Biasanya ada dosen-dosen yang mau bantu bayar. Nah, yang penting namanya masuk gitu kan. Dia biasanya bantu bayar gitu kan. Tapi kalau tidak mau bantu juga nggak ada masalah gitu kan, karena memang kewajiban saudara sebagai mahasiswa harus memasukkan nama dosen dan sebagai dosen UNY ya, sebagai salah satu prasyarat di jurnal yang saudara tuju gitu ya, di artikel yang saudara kirimkan ke jurnal yang saudara tuju gitu. Nah, lalu yang perlu diperhatikan juga jurnal yang baik itu umumnya diterbitkan oleh asosiasi profesi seperti IIE dan perguruan tinggi gitu ya. Seperti Cakrawala itu kan diterbitkan oleh UNY gitu ya. Konfirmasi, Pak. Gimana? Untuk Cakrawala itu sekarang 2,5 juta, Pak. 2,5 juta sekarang? Iya, yang JPII yang UNES itu yang 4,5. Oh, masih itu kategori normal lah. Iya. Masih dalam jangkauan lah gitu ya. Makanya dari sekarang jangan dihabiskan uangnya gitu. Jangan nanti mau kirim lah nggak ada uang gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Saya selalu tekankan kepada adik-adik yang sudah lulus LPDP ini penghasilan meningkat, gaya hidup tetap aja, nggak usah meningkat juga gitu kan. Kadang-kadang saya banyak lihat anak-anak LPDP itu tongkrongannya McD gitu kan,
bikin tugas dibikin tugas nggak mau lagi nih di apa di angkringan nggak mau lagi nih biasanya gitu kan, nggak mau lagi di kantin UNJ bikin tugas gitu kan. Nah, jangan sampai seperti ini merugikan kita juga nanti mau apa mau publish artikel tapi kita nggak punya biaya, atau kita kehabisan keuangan padahal PDP sudah kasih gitu kan. Nah, kan ada juga uang buku 10 juta setiap tahun. Kalau teman-teman 2 tahun kan dapat 20 juta. Kenapa nggak disisihkan? Karena sekali lagi ikut conference ya, itu bayarnya kurang lebih rata-rata ya, itu 2 jutaan conference-nya saja. Itu belum nanti kalau publish artikel, publish di proceeding-nya. Kalau tulisan saudara diterima, itu untuk publish biasanya nambah bayar lagi gitu kan. Kurang lebih 2 juta juga gitu kan. Jadi bisa jadi bayarnya sampai 4 jutaan gitu kan. Rata-rata seperti itu gitu kan. Jangan pikir sudah ikut conference pasti terbit, enggak. Belum tentu. Jadi memang tergantung tulisan kita juga. Kalau tulisannya berbobot dan lolos proses review, insya Allah terbit gitu kan. Nah, jadi pengorbanan seperti ini harus dipersiapkan dengan baik dari sekarang. Sekali lagi jangan sampai terburu-buru di akhir. Ini kan udah masuk semester, bentar lagi semester 3 nih, bulan puasa. Kalau bisa bulan puasa saudara-saudara udah siap buat submit gitu. Cari artikel, cari jurnal-jurnal di Sinta 2 tadi, submit ke sana gitu kan. Karena di Indonesia itu rata-rata jurnal itu terbitnya itu 3 kali setahun. Ada yang 2 kali setahun ya. Biasanya itu bulan Maret atau April gitu ya. Maret April berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti kalau dia terbit bulan Maret, biasanya September baru terbit lagi gitu kan. Nah, itu biasanya kalau Sinta 2 antriannya udah panjang itu biasanya gitu ya, yang mau terbit. Dan biasanya tulisan yang terbit di masing-masing jurnal itu juga dibatasi. Kadang-kadang ada yang 10 gitu, kadang-kadang ada yang 5 gitu. Tapi rata-rata itu biasanya 10 sampai 15 tulisan gitu ya, rata-rata gitu ya. 10 sampai 15 tulisan artinya kan itu kuotanya cukup sedikit gitu ya, dibandingkan yang akan submit ke sana itu jumlahnya ribuan gitu kan. Jadi silakan disubmit gitu tulisannya dari sekarang gitu ya. Jangan sudah mepet-mepet baru mau submit gitu. Mungkin itu ya, kita sampai jam berapa Ki? Sebenarnya untuk kegiatan itu diestimasikan 1 jam sampai 1,5 jam, Pak. Cuman tadi ketika sudah konfirmasi kita mulai jam 8, kita menyesuaikan aja gitu, Pak. Jadi sesuai dengan tema hari ini tuh kan ada topik hari ini tuh kan mulai dari penentuan tema sampai ke introduction. Jadi kalau seandainya sudah selesai itu kita sudah materi pertama itu dianggap selesai, dan mudah-mudahan kalau teman-teman kalau sudah ada lagi pertanyaan kita cukupkan gitu Pak. Baru berikutnya di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga gitu Pak. Oke. Gimana teman-teman? Mangga teman-teman. Mumpung kita dapat materi yang luar biasa, langsung aja bertanyanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini kita belum masuk nanti pemilihan jurnal ya. Nanti Ya, pemilihan jurnal sama nanti baru nanti saya jelaskan. Tadi pemilihan jurnal sedikit saya jelaskan. Nih, apa nih? Mungkin teman-teman ada yang sudah punya naskah, terus kemudian ingin mendiskusikan mengenai judul dan abstraknya di mana, boleh Kak Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, silakan teman-teman. Mbak Zahroh tadi sempat mengaktifkan mikrofon, gimana Mbak? Silakan Pak. Atau Ade? Mau izin bertanya Pak. Oke, baik, silakan Mbak. Mungkin gini ya Pak, kebingungan kami bagi yang masih awam ya. Kadang tuh kami bingung mau penelitian tentang apa seperti itu Pak. Jadi mau minta pandangan Bapak, kira-kira jenis penelitian yang sekiranya bisa kami akses dengan mudah itu dan bisa kita buat artikel itu yang bagaimana gitu Pak, melihat kondisi yang seperti ini. Bagi saya sendiri yang belum, kan kalau sekarang kan di sini pendidikan ya Pak, biasanya kan langsung terjun ke sekolahan gitu ya. Kalau misalkan jenis penelitiannya itu seperti kuantitatif itu mungkin untuk terjun ke sekolahan. Nah, sedangkan saya kan belum ngajar, jadi untuk bisa masuk ke dunia untuk bisa masuk ke sekolah itu kan
mungkin agak susah ya Pak dengan keadaan yang seperti ini. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Oke, baik. Paham Terima saya. kasih Pak. Jadi gini Mbak ya, memang kita kalau yang biasanya terjun ke sekolah langsung penelitian sekarang terkendala karena kondisi COVID gitu kan, orang nggak sekolah gitu kan. Sebenarnya banyak jenis-jenis penelitian itu Mbak. Ya, untuk kondisi saat sekarang ini Mbak bisa saja menggunakan penelitian survei gitu ya. Jadi Mbak bikin angket gitu ya, angket contoh gitu kan. Mbak mau penelitian di SMA misal ya, di SMA gitu kan, atau ya di SMA lah gitu kan, misalnya tentang pemahaman siswa tentang COVID-19 gitu ya di SMA mana gitu kan. Itu kan bisa aja dibuatkan angketnya, atau Mbak sendiri kan biasanya sering itu ngisi angket-angket gitu ya, angket-angket yang bersebaran gitu ya. Bisa aja dibikinkan pertanyaan, apakah saudara paham tentang COVID gitu ya, pertanyaan pertama. Bikin optionnya ya, tidak gitu kan, paham atau tidak gitu kan. Lalu yang kedua, apakah saudara mempersiapkan diri ketika keluar dari rumah atau ketika berangkat ke sekolah? Ya, tidak gitu kan, bikin optionnya seperti itu. Nah, penelitian-penelitian survei seperti ini bisa dijalankan melalui Google Form aja bisa, Mbak. Jadi bikin pertanyaannya, cari sampelnya, mau SMA, mau SMP gitu kan, atau mau sampelnya ke orang tua juga nggak masalah gitu kan, atau mau sampelnya kemana gitu kan, ke mahasiswa boleh juga gitu kan, pemahaman siswa UNY terhadap pembelajaran daring gitu ya. Ternyata masih banyak siswa-siswa UNY atau mahasiswa-mahasiswa UNY yang belum bisa mengakses pembelajaran daring gitu. Atau gini, semester kemarin ada mengisi angket nggak Mbak di ketika mau akses nilai? Ada kan di di akun Siakat UNY-nya? Iya juga. Ah, itu kan kita ada ngisi angket itu, angket online gitu ya. Nah, angket online itu padahal itu adalah penelitian yang dilakukan oleh UNY. Jadi UNY melihat nih, presentasinya ternyata dosen yang masuk itu secara tatap muka hanya 80% gitu kan. Nah, itu adalah hasil penelitian namanya, Mbak. Nah, seperti itu bisa Mbak lakukan. Jadi nggak harus terjun ke sekolah, boleh saja menggunakan penelitian-penelitian seperti itu. Oke. Baik, kira-kira Baik Pak. paham Mbak? Paham Pak. Terima kasih Pak. Atau yang lain ada yang sudah punya tulisan? Tadi Bang Ade kayaknya buka mikrofon, Pak. Bang Ade boleh, Bang. Iya Pak. Ya, Ini silakan. Pak, boleh nggak Pak komentari introduction saya Pak? Boleh, silakan. Oke. Silakan di share screen. Oke, saya stop dulu ya. Stop record. Oh, dia nggak bisa langsung share screen sekali dua gitu ya? Oh, ini saya udah. Oke. Tuh, udah. Silakan. Oke, ini Pak. Jadi artikel ini rencananya mau nulis analisis preliminary dari tesis Pak. Hmm. Yang dibahas itu adalah critical thinking, communication skill, kreatif dan critical thinking, communication skill, dan minat wirausaha. Oke. Pada materi sikap dan perilaku wirausaha. Mata pelajarannya produk kreatif dan kewirausahaan di SMK. Produk kreatif dan kewirausahaan di SMK. Iya, Pak. Silakan. Kemudian introduksinya saya mulai dari ini. Saya nggak mau izin bertanya dulu Pak. Ini saya bikinnya ada sekitar 2,5 Pak. Untuk introduction ini kepanjangan atau gimana Pak? Oke, baik. Pertama gini ya, judul gitu ya. Oke. Judul itu maksimal kalau dia nggak seperti kita nulis skripsi ya. Pertama, judul itu harus to the point juga, menggambarkan isi, tapi dia singkat, padat, dan jelas gitu. Singkat, padat, jelas. Nah, jadi itu yang pertama. Saya belum memahami bagaimana judul ini gitu ya. Tapi yang jelas nanti mungkin kita bisa koreksi lagi gitu ya. Judul tidak boleh lebih
dari 15 kata, tapi rata-rata itu maksimal 10 kata orang bikin judul gitu ya. Atau peneliti-peneliti bikin judul seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk introduction itu biasanya masing-masing jurnal itu membatasi gitu ya, membatasi berapa kata yang harus ditulis. Ada yang biasanya 1000 kata atau ada yang 1500 kata gitu ya. Jadi mungkin nanti silakan di blog dari pesatnya itu sampai terakhir kira-kira ada berapa kata gitu kan. Kalau mintanya 1000 kata berarti ini kalau saya lihat ini ada 1397 kata gitu kan. Nanti mungkin dikurangkan atau bagaimana gitu ya. Tapi itu masing-masing jurnal berbeda loh. Antara jurnal yang satu dengan jurnal yang ini tujuannya mau dikirim kemana, Mas? JPTV, Pak. JPTC itu Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang dari ADGV. Ini udah sesuai template dari mereka atau gimana? Belum Pak. Ini masih apa namanya, masih nulis secara umum gitu ya. Secara umum ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi Masnya sendiri nanti silakan diambil template mereka, disesuaikan dengan template mereka. Biasanya mereka kan punya template itu, baik bentuk tulisannya. Jadi nanti kita nggak perlu edit 2 kali lagi gitu kan, bentuk tulisannya atau bikin ini dulu selesai tapi dengan sesuai template-nya. Misalnya minimal yang paling penting itu kata-kata gitu ya. Kalau maksimal 1000 kata ya udah kita bikinnya jangan lebih dari 1000 kata. Kalau lebih dari 1000 kata nanti mereka reject gitu kan. Ini nggak sesuai aturan gitu kata mereka sering seperti itu gitu kan, karena jurnal yang masuk itu tulisan yang masuk itu banyak, jadi mereka kalau ada kesalahan dikit aja padahal tulisan kita ini bagus loh, jadi tulisan itu ditolak pertama-tama bukan karena tulisan itu tidak bagus, tapi rata-rata ditolak karena tulisan itu tidak sesuai dengan kaidah yang mereka minta ya. Misalnya mereka mintanya itu Arial, kita tulisnya Times New Roman. Biasanya mereka kalau udah malas gitu kan, udah langsung reject aja. Mereka nggak baca lagi isi dalamnya. Padahal isi dalamnya bagus loh gitu kan. Nah itu yang pertama yang harus diperhatikan. Kalau menurut saya sendiri ini dari 1397 kata nggak terlalu banyak lah ya. Maksudnya masih dalam kategori standar. Tapi nanti ini mohon diperhatikan template yang ada di jurnal tersebut. Oke, baik. Itu judulnya gimana Pak? Ada yang harus diperbaiki? Kalau dari judul ini Study of Creative. Pak, kita sensornya Pak. Ya, halo. Ya, lanjut Pak. Oke, Study of Creative, Critical Thinking, Communication Skill, and Entrepreneur Skill, Entrepreneur Interest gitu ya. Iya Pak. Ini nggak masuk ke 4C itu ya? Ada baca 4C nggak? 4C pada abad 21. Isinya itu tentang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nggak masuk seperti itu ya? On the behavior and attitude. Dia memang minta judulnya bahasa Inggris atau gimana? Oh enggak Pak. Jadi ini kan awalnya pakai preliminary Pak. Memang di template-nya itu memang pakai bahasa Inggris. Cuman jadi judulnya supaya nggak dirubah-rubah lagi, pakai langsung bahasa Inggris Pak gitu. Oh gitu, siap. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah dengan judul gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nggak ada masalah sih. Tinggal bagaimana isinya lagi nih. Isinya menggambarkan nggak dari judul tersebut gitu kan. Iya Pak. Nah, ini udah pakai Mendeley? Sebagian sudah Pak. Ada beberapa yang tidak terbaca di Mendeley-nya Pak, jadi diketik manual. Loh, tidak terbaca maksudnya? Kayak misalnya buku Daugherty dan Wilson 2018. Ini pas dimasukin ke Mendeley, jadi bukunya Klaus Schwab yang tahun 2019 gitu Pak. Karena ada quotes-nya Klaus Schwab yang di awal, jadi yang kebaca Klaus Schwab-nya gitu, bukan yang Daugherty-nya Pak. Karena ini pakai buku. Kalau di jurnal ada nggak? Jurnal bukan Pak, jadi yang ini buku Pak. Ya buku, maksudnya kan biasanya ada tulisan itu yang dituliskan di artikel orang gitu. Kita ngutip ada Pak. Nggak masalah, boleh juga kita masukkan gitu kan. Ini nggak harus buku semua. Lalu satu lagi gini,
Tadi nama jurnalnya apa? JPTI ya? JPTV, Pak. JPTV. Nah, Iya. usahakan juga kita mensitasi gitu ya. Mensitasi tulisan yang sudah diterbitkan di JPTV itu. Nah, biasanya itu jadi catatan. Nah, ini mungkin rahasia ya untuk teman-teman yang akan apa? Yang akan publikasi gitu ya di jurnal. Saya kebetulan juga reviewer di jurnal Sinta 2. Jadi lihat nih, dia nulis biasanya itu harus ada biasanya gitu ya, selain tulisan yang bagus gitu ya, atau kualitas tulisan yang bagus, biasanya reviewer itu lihat atau editor itu lihat gitu ya, mereka citasi jurnal kita enggak gitu, karena itu juga akan berpengaruh terhadap jurnal tersebut kalau jurnal tersebut disitasi gitu ya. Jadi nanti mungkin Ade bisa lihat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul Ade ini, lihat di jurnal tersebut gitu kan. Kalau ada, silakan nanti disitasi tulisan-tulisan tersebut, atau silakan disitasi tulisan reviewer yang terkait dengan tulisan Ade. Iya, Pak. Nah, itu biasanya akan memberikan semacam pintu atau lampu hijau lah buat kita gitu kan. Karena siapa yang tidak senang gitu ketika tulisannya disitasi, ketika tulisannya diambil gitu kan, tapi dicantumkan namanya gitu. Karena itu akan meningkatkan citasi si dosen ataupun si reviewer juga gitu. Oke, baik. Kita lihat pesatnya perkembangan teknologi dan sains yang merupakan beda ya, teknologi dan sains beda ya. Iya. Pesatnya perkembangan teknologi dan sains merupakan bentuk kehidupan. Ini yangnya ini dihilangkan saja. Iya, Pak. Merupakan bentuk kehidupan abad 21. Penulisan abad 21 benar nggak nih XX1 ini atau abad strip 21? Mana yang benar? Mana yang lazim gitu? Abad bentuk kehidupan abad 21 yang membutuhkan berbagai keterampilan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Berapa keterampilan yang dijadikan sebagai indikator bagi kualitas pendidikan pada pembelajaran abad 21 untuk suatu negara, untuk satunya yaitu keterampilan berpikir kritis. Berapa keterampilan yang dijadikan sebagai indikator bagi kualitas pendidikan pada pembelajaran abad 21 adalah keterampilan pelajaran abad 21 berapa keterampilan yang dijadikan sebagai indikator kualitas pendidikan pada ini bagi kualitasnya hilangkan aja baginya. Oke, Pak. Oke, berapa keterampilan yang dijadikan sebagai indikator kualitas pendidikan pada suatu negara? Berapa keterampilan yang dijadikan sebagai indikator kualitas pendidikan pada pembelajaran abad 21 bagi suatu negara? Bagi suatu negara, yaitu keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan kritis. Nah, keterampilan berpikir kreatif. Mana yang dulu, kritis atau kreatif dulu? Kreatif dulu. Kalau di sananya ada dan, ini ada koma lagi. Berpikir kreatif, kritis, dan keterampilan dan keterampilan dannya ada di sini, Pak, dan berwirausaha juga. Jadi ada 4, Pak, berpikir kreatif dan keterampilan berpikir kreatif dan kritis, keterampilan komunikatif dan berwirausaha gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Peserta didik dituntut untuk mampu mengembangkan banyak ide dan argumen, memiliki penalaran yang tepat, mengkomunikasikan ide, dan menjadi wirausahawan. Mengembangkan banyak ide dan argumen, memiliki keterampilan berpikir kreatif dan kritis, keterampilan berpikir kreatif, kritis,
keterampilan komunikatif dan berusaha menjadi salah satu fokus utama dalam. Ini di atas sudah dibilang juga, kualitas pendidikan pada abad 21 itu harus ada kreatif, kritis, dan komunikatif tadi. Dan keterampilan komunikatif. Lalu di bawah juga dibahas bahwasanya keterampilan berpikir kreatif, kritis menjadi salah satu fokus utama dalam abad 21. Nah, artinya kalimat yang paling bawah, paragraf yang bawah ini dengan kalimat paragraf kedua kan maksudnya sama gitu kan? Iya, Pak. Maksudnya sama itu. Kalau saya lihat maksudnya sama. Jadi kalimat-kalimat seperti ini itu kan kalimat berulang gitu ya. Nah, usahakan dihilangkan. Jadi nanti hilangkan kalimat itu, nanti olah lagi nih paragraf 1 ini. Paragraf 1 ini menjelaskan tentang bagaimana urgensi dari pendidikan teknologi dan sains, dan serta bagaimana indikator kualitas pendidikan pada abad 21. Nah, ini diolah bahasanya lagi nanti. Tapi secara umum udah ada masalah gitu ya. Tapi yang paragraf terakhirnya ini nanti coba dihilangkan gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ini ada keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif, oke, berarti masing-masing paragraf membahas ini ya. Yang ini keterampilan berpikir kreatif, lalu yang di bawah membahas keterampilan berpikir kritis. Ya. Oke, lanjut. Saya lanjut aja dulu secara umum ke bawah. Lalu yang di bawah World Economic Forum. Oke, ini membahas tentang World Economic Forum. Lanjut. Nah, yang apanya di mana dibahas deh? Apa yang Pak? Yang dia kan ada 4 tadi. Ya. Yang komunikasinya di sini Pak, lebih lanjut pada pembelajaran ini. Oke. Oke. Kemudian yang wirausaha di sini Pak. Oke. Jadi mengatur penulisan yang menjadi wirausahawan. Oke, baik. Nah, kalau tulisan-tulisan yang atau penelitian-penelitian yang terkait mana? Penelitian-penelitian yang dirujuk gitu. Misalkan ini kan bahas tentang salah satunya wirausaha gitu ya. Mungkin ada nggak tulisan yang membahas tentang wirausaha juga, atau penelitian yang terdahulu yang telah membahas tentang wirausaha ini gitu kan. Sehingga nanti terlihat dari penelitian yang ada yang dulu itu, apa sih bedanya dengan penelitian yang dilakukan gitu. Ada nggak rujukan tulisannya terhadap penelitian yang sudah dilakukan? Ada ini Pak. Oh, Lestari dan Zanti ini. Masih rendah keterampilan berpikir kreatif tadi di sekolah. Masih rendah dengan nilai-nilai presentasi 42,24. Satu, ada lagi? Kemudian ada keterampilan berpikir kritis. Ini Hasibuan dan Surya 2016. Kemudian komunikasi Darmayanti. Minat wirausaha ada di Rifai dan Suci Ningsih 2016. Paham. Oke. Nah, ini yang yang penulis-penulis ini diambil di mana deh? Di itunya Pak, artikelnya Pak. Nah, ya maksudnya artikel yang diterbitkan di jurnal mana? Di Google Scholar diambilnya Pak. Google Scholar ya. Kalau bisa deh, coba cari penulis yang bereputasi deh. Bisa jadi langsung ke jurnal yang ada 7, misalnya jurnal JPTV tadi gitu kan, atau cari tulisan-tulisan yang diindeks oleh Scopus gitu kan, itu boleh juga. Sekarang ini Rifai dan Suci Hati Ningsih ini gitu kan, bukan berarti nggak bagus gitu ya, tapi kadang-kadang reputasi dari penulis yang kita rujuk itu juga berpengaruh biasanya gitu kan. Jangan-jangan ini penelitian ecek-ecek lagi kan banyak juga yang berpikiran seperti itu gitu kan. Kalau biasanya rujukan kita itu sudah bereputasi, misalnya dia merujuk tulisan yang diterbitkan oleh Scopus ini gitu kan, itu kan udah bereputasi deh. Biasanya kalau tulisan itu sudah bereputasi, nah orang percaya, oh iya datanya aja ini udah diindeks oleh Scopus loh gitu kan. Atau ada yang mengambil data, misalnya data dari dari Kementerian Ekonomi gitu kan, ekonomi kreatif atau dari mana gitu kan, dan data dari pemerintah gitu kan, boleh aja gitu deh. Nah, atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli gitu kan, boleh saja. Kalau ini bukan tidak boleh gitu ya, boleh juga ya.
yang ditulis oleh siapa ini, Hasibuan ataupun Rifai ini gitu kan. Tapi kalau ada yang lain ya nggak mas, bolehlah ditambahkan gitu kan. Yang terutama yang dari jurnal yang ada tuju, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang mengambil dari jurnal yang ada tuju itu sudah menambah sitasi mereka. Dan kalau mereka disitasi itu ada kemungkinan mereka senang dengan paper yang seperti itu gitu kan, karena akan meningkatkan juga terhadap kualitas jurnal mereka gitu. Baik Pak. Oke. Baik. Oke. Ini bahas tentang masalah rendahnya. Oke, gini deh. Nanti coba Adik kirimkan saya nanti tulisan Adik ini, nanti coba saya pahami tulisannya karena saya nggak bisa juga mereview dalam waktu 10 atau 15 menit ini gitu ya. Karena saya harus memahami dulu nih, ini tulisannya maksudnya apa, karena memang bukan bidang saya secara umum gitu ya. Tapi saya melihat nanti bukan kayak konten gitu ya, tapi bagaimana penulisannya, bagaimana kelengkapan dari sebuah artikel ilmiah itu gitu. Itu mungkin perlu saya tambahkan nanti. Oke nih, mungkin nanti bisa dikirim ya, Dea ya. Via grup juga boleh ya. Boleh via grup. Ini nanti dosennya siapa nih, Deh? Pak Putu Sudira, Pak. Putu Sudira. Berarti ini Pak, Ade sama Putu Sudira, Bapak Putu Sudira ya. Oke, Pak. Ade jurusan apa? PTK, Pak, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Baik. Stop share nggak, Pak? Oke, siap. Ini JPTV ini masuk Sinta 2 ya? JPV Sinta 2, Pak. Udah dicek di Sinta belum? Jangan-jangan nanti sudah hilang dari Sinta 2 loh. JPV, Pak. JPV ADGPI. JPV ya? Iya, JPV. JPV. Oke, enggak masuk. JPV. Apa itu? Jurnal apa deh panjangannya deh? Jurnal Pendidikan Vokasi, Pak. Pendidikan? Vokasi. Kooperasi gitu. Vokasi, Pak. Vokasi. Ada bagian di grup, Pak ya? Di grup. Oke, siap. Coba deh. Coba bagian deh di grup deh. Oke, Pak. Gitu, Pak. Jurnal Pendidikan Vokasi. Oh, vokasi. Oke. Oh, ini siap. Jurnal Pendidikan Vokasi. Oke, Jurnal Pendidikan Vokasi. Oh, ada deh. Masuk deh. Ya. Masuk. Jurnal Sinta 2 ya deh. Ya. Oke, apa? Baik. Terima kasih banyak, Pak. Gimana deh? Terima kasih banyak. Oke, sama-sama deh. Oke. Baik, yang lain ada atau kita cukupkan dulu, Ki? Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga masih baru, Pak. Kebetulan tadi Bang Ade udah ada artikel gitu. Mungkin teman-teman yang lain untuk pertemuan 2, 3, dan 4 bisa sambil buka artikelnya, Pak ya. Nanti sambil menyesuaikan dengan arahan dari Bapak, dengan ketika ada kendala, Pak, saya bikin artikelnya kayak gini, kurang cocok atau gimana. Nah, mungkin lebih baik kayak gitu, Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi nanti silakan teman-teman, misalnya ini, Pak, saya punya loh skripsi S1 gitu kan, atau saya punya penelitian yang lain, nggak masalah, boleh coba. Tapi usahakanlah yang terbaru gitu ya. Ini ngolahnya jadi artikel seperti apa. Nah, yang paling penting teman-teman harus memiliki latar belakang abstrak, terus latar belakang, yang kedua metodologi, dan yang terakhir pembahasan dan hasil. Itu aja. Nggak perlu kajian teori ya. Langsung aja pembahasan dan hasil, dan itu maksimal biasanya artikel itu cuma 10 halaman gitu. Nah, nanti dari 10 halaman itu yang akan kita review gitu kan. Nanti saya coba review gitu kan, berapa kali bimbingan gitu ya. Nanti kalau sudah fix rasanya, baru kita kita submit ke jurnal yang kita tuju. Nah, untuk mencari jurnal tadi saya sudah tunjukkan di Sinta. Silakan nanti dicari jurnal-jurnal yang dituju. Jadi dari sekarang silakan dilihat, oh ini jurnal yang akan saya tuju. Jadi nggak pusing lagi nanti mau menyesuaikan dengan template dari jurnal-jurnal tersebut. Oke, baik Ki, itu saja. Baik, Pak.
Ya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya teman-teman, ini saya akan mengirimkan link presensi kegiatan untuk hari ini. Mohon diisi sebagai bukti kehadiran acara kita. Nah, sebelumnya Pak, kan untuk pertemuan kedua itu kan kita agendanya minggu depan Pak ya. Minggu depan itu kita harusnya membahas mengenai 3 poin, itu literatur review, sama metodologi. Metodologi dan mungkin sedikit membahas mengenai di mana kita membuat menampilkan hasil yang baik itu gimana, apakah harus dijabarkan kayak skripsi full atau gimana, nanti kan juga ada progresnya. Nah, berkaitan dengan minggu depan itu sudah mulai ada persiapan bulan puasa, kalau hari minggunya itu mungkin ada teman-teman yang mau pulang kampung yang lagi di rantau atau gimana gitu, teman-teman yang lain ada usulan nggak untuk harinya, apakah cocok dengan jam segini atau gimana dengan Bapak gitu, kita lebih diskusi gitu Pak. Oke, baik. Yang lain silakan. Kalau saya sih standby gitu kan. Bapak standby. Gimana teman-teman? Apakah waktunya cocok jam 8 malam sampai selesai? Soalnya kalau kita lihat sebenarnya itu nggak ada batas waktu sebenarnya. Kita clearkan aja sampai semuanya paham gitu Pak ya. Kalau saya gimana ya? Nggak terfokus harus 3 pertemuan gitu ya. Karena saya sendiri kuliah tentang artikel ilmiah ini itu ada 16 pertemuan di S3, ada apanya ya, ada mata kuliahnya 16 pertemuan loh. Ini tiga pertemuan selesai ya luar biasa sekali gitu kan. Jadi dari itu saya minta kepada teman-teman silakan disiapkan artikelnya sekarang gitu. Pak, saya punya artikel baru sampai ini Pak gitu. Baru sampai baru sampai metodologi gitu kan, pembahasan hasilnya saya belum tulis secara umum, nggak apa-apa, nanti kita coba bantu di sini gitu kan, sama-sama gitu. Jadi kalau udah ada nanti baru kita submit gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 orang ya berarti ya. Ada 6 orang Pak ini Pak, sama Mas ada 6 orang Pak. Oh 6 orang ya. Yang lain ya, emang 6 orang di grup kayaknya lebih ya. Ada beberapa Pak, cuman tadi kayak Mas tadi ada yang konfirmasi, kebetulan tempat beliau juga lagi mati lampu dan tidak memungkinkan untuk bergabung gitu Pak. Jadi ini juga sudah nanti teman-teman akan dikasih linknya, siapa tahu ingin mereview materi dari Bapak juga akan kita kasih linknya gitu. Tapi kan ada beberapa teman yang daripada membaca PPT aja lebih baik mendengarkan gitu, jadi kita siapkan semuanya Pak. Oke. Nanti ini video ini juga saya akan upload nanti di YouTube, silakan nanti di share juga boleh nggak? Baik Pak. Biar nanti sama-sama belajar juga gitu kan. Kalau soal ini masih ada sesi 2, sesi 3, jadi makanya belum saya sampaikan secara keseluruhan PowerPoint itu belum saya kasih semuanya, belum saya kirimkan gitu ya. Karena biarlah selesai dulu gitu kan. Selesai dulu nanti baru saya bagikan gitu. Iya Pak. Terima kasih ya Ki ya. Iya Pak. Ya, baik. Bagaimana teman-teman? Yang lain? Ada usulan mengenai waktu, kebetulan minggu depan. Sebenarnya kita tidak patokan hari Minggu sebenarnya sih Pak. Jadi kita rentang waktu itu seminggu. Jadi minggu ini, minggu depan gitu. Oke. Apakah teman-teman cocok jam 8 malam hari Minggu atau ada usulan waktu? Gini aja Ki. Kalau saya ngikut aja ya Ki ya. Nanti silakan teman-teman rembuk kapan bisanya gitu ya. Yang penting kalau saya sih biasanya standby gitu ya, karena lagi kosong juga gitu ya. Nanti bikin pilih opsi aja gitu kan, opsi maunya hari apa gitu kan. Nanti mana yang bisa nanti saya masuk gitu ya. Mungkin lebih baik seperti itu. Kalau ada saya mungkin di sini nggak enak juga, nanti saya otoriter lagi gitu kan. Jadi silakan nanti saya izin live. Kebetulan ada acara yang lain gitu ya. Saya izin live, nanti silakan didiskusikan gitu. Baik Pak. Oke, nggak apa-apa ya Ki ya? Ya baik Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini materinya yang luar biasa.